Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Jadi Taufik dari Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan membahas tentang akuntansi perusahaan dagang sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosis mengampu Ibu Desi Arigawati. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dagangan dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa mengadakan perubahan bentuk. Akun khusus perusahaan dagang. Ada pembelian, potongan pembelian, retur pembelian, dan pengurangan harga. Selanjutnya ada beban angkut pembelian, penjualan, potongan penjualan, retur penjualan dan pengurangan harga, beban angkut penjualan, dan yang terakhir persediaan barang dagangan. Sistem periodik dan perpetual. Sistem periodik adalah suatu sistem pengelolaan persediaan di mana dalam penentuan persediaan tersebut melakukan melalui perhitungan secara fisik atau physical counting yang lazim dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi dalam rangka penyiapan laporan keuangan. Selanjutnya, sistem perpetual, yaitu sistem pengolahan persediaan di mana pencatatan mutasi persediaan dilakukan terus-menerus dan berkesinambungan sehingga mutasi persediaan selama satu periode termonitor dan setiap saat jumlah maupun nilai persediaan selama satu periode itu terpenuhi. Selanjutnya ada syarat pembayaran. Yang pertama ada N/30, artinya adalah harus melunasi paling lambat 30 hari dari pembelian. Yang kedua ada 2/10, N/30, artinya adalah potongan sebesar 2% akan diberikan bila melunasi 10 hari setelah transaksi terjadi. Yang ketiga ada EOM. EOM adalah harga netto faktur yang harus dilunasi paling lambat akhir bulan. Yang keempat ada N/10 atau EOM, harus dilunasi 10 hari setelah akhir bulan. Selanjutnya ada syarat penyerahan barang. Yang pertama ada FOB shipping point, yang kedua ada FOB destination point. FOB shipping point adalah ongkos angkut di gudang penjual dan ongkos menaikkan barang ke atas kapal menjadi tanggung jawab penjual. Sedangkan sisanya seperti ongkos kapal atau ongkos menurunkan barangnya tersebut menjadi tanggungan pembeli. Selanjutnya FOB destination point, artinya ongkos dari gudang penjual, ongkos menaikkan barang ke kapal dan ongkos ke kapal menjadi tanggungan penjual, sedangkan sisanya seperti ongkos menurunkan barang dan ongkos angkut dari pelabuhan sampai gudang pembeli ditanggung oleh pembeli. Selanjutnya jurnal perusahaan dagang. Ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat pembelian. Jurnal penjualan dicatat untuk menjual penjualan. Selanjutnya, jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dalam berbagai tujuan tertentu. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat penerimaan uang dari berbagai sumber tertentu. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat dalam jurnal khusus. Harga pokok penjualan. Pengertiannya adalah harga perolehan dari harga barang yang terjual. Rumus harga pokok penjualan. HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Yang kedua ada barang yang tersedia untuk dijual dikurang persediaan akhir. Lalu ada pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurang retur pembelian dan potongan harga dan potongan pembelian. Selanjutnya ada rumus barang yang tersedia untuk dijual, yaitu persediaan awal ditambah pembelian bersih. Unsur-unsurnya ada persediaan barang dagang awal, persediaan barang dagang akhir, pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian dan pengurangan harga, serta potongan pembelian. Selanjutnya kita masuk ke neraca. Neraca saldo adalah suatu daftar tempat mencatat saldo akun besar yang disusun pada akhir periode. Neraca saldo diambil dari akun-akun besar utama. Adapun tujuannya adalah untuk meringkas data yang akan dilaporkan dan memeriksa keseimbangan sisi debit dan sisi kredit untuk mempersiapkan penyusunan kertas kerja. Berikut adalah merupakan salah satu contoh gambar dari neraca saldo. Jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan ke saldo yang sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan sehingga saldo-saldo akun real dan akun nominal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Akun-akun dari jurnal penyesuaian adalah perlengkapan, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban yang akan dibayar, beban pendapatan yang akan diterima, dan penyusunan aktiva tetap. Selanjutnya, kertas kerja.
Kertas kerja adalah alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan yang disusun setiap akhir periode. Fungsinya untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan dan menghindari kesalahan penyusunannya. Ini merupakan gambar dari kertas kerja format neraca lajur. Selanjutnya kita masuk ke soal. Di sini ada neraca saldo perusahaan dagang toko Dialog per 31 Desember 2018. Berikut merupakan neraca saldonya. Di sini ada nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Nomor akun 101 adalah kas. Posisi di debit sebesar 100 juta. 102 piutang dagang di debit sebesar 50 juta. 103 asuransi diberi di muka di debit 24 juta, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal yang saya buat. Transaksi toko Dialog selama bulan Januari 2018 adalah sebagai berikut. Januari 2, membeli perlengkapan dari Ceria Mars seharga 20 juta. 3. Januari, membayar biaya angkut pembelian sebesar 400.000. Tanggal 5, mengembalikan sebagian barang yang dibeli pada tanggal 2 karena catat senilai 1 juta. Tanggal 6, dijual barang dagang secara tunai seharga 10 juta rupiah. Tanggal 8, membeli barang dari Cahaya Berkah seharga 30 juta baru dibayar 15 juta. Tanggal 9, dijual barang dagang kepada Lalila Persada seharga 42 juta dengan syarat 3/10,N per 30. Tanggal 10, membeli barang dagang dari Norman Jaya seharga 24 juta. Tanggal 11, mengembalikan pembelian tanggal 10 dikarenakan cacat senilai 2 juta. Tanggal 12, diterima kembali sebagian barang yang dijual pada tanggal 9 Januari senilai 2 juta rupiah. Tanggal 14, membeli barang dagang dari PT Manto seharga 30 juta dengan syarat 3/10,N per 30. Tanggal 16, membayar beban gaji karyawan sebesar 15 juta. Tanggal 17, membayar beban listrik seharga 2 juta. Tanggal 18, menjual barang kepada toko ibu seharga 35 juta. Tanggal 19, Nurman Jaya membayar lunas transaksi tanggal 9 Januari. Tanggal 20, membayar lunas pada Nurman Jaya pada transaksi tanggal 10 Januari. Tanggal 21, membeli perlengkapan toko senilai 3 juta secara tunai dan perlengkapan toko senilai 4 juta secara kredit dari toko Meldu. Tanggal 24, transaksi tanggal 14 Januari dibayar lunas. Tanggal 29, membayar beban iklan sebesar 800.000. Tanggal 30, membayar sewa bulan ini sebesar 4 juta. Dan yang terakhir, pemilik mengambil kas untuk kepentingan pribadi sebesar 2 juta rupiah. Kita masuk ke jurnal umumnya. Pada tanggal 2 Januari, membeli perlengkapan. Perlengkapan terhadap kas, perlengkapan di debit, dan kas di kredit sebesar 20 juta. Pada tanggal 3 Januari, beban angkut pembelian terhadap kas sebesar 400.000. Yang tanggal 5, kas terhadap retur pembelian sebesar 1 juta rupiah. Tanggal 6, kas terhadap penjualan sebesar 10 juta. Yang tanggal 8, pembelian terhadap kas dan hutang dagang sebesar 30 juta. Tanggal 9, piutang dagang terhadap penjualan sebesar 42 juta. Tanggal 10, pembelian terhadap hutang dagang sebesar 24 juta. Tanggal 11, hutang dagang terhadap retur pembelian sebesar 2 juta. Tanggal 12, retur pembelian terhadap piutang dagang sebesar 2 juta. Tanggal 14, pembelian terhadap piutang sebesar 30 juta. Tanggal 16, beban gaji terhadap kas sebesar 15 juta. Tanggal 17, beban listrik terhadap kas adalah 2 juta. Tanggal 18, kas terhadap penjualan sama dengan 35 juta. Tanggal 19, kas sebesar 40.740.000 dan potongan tunai penjualan sebesar 1.260.000 terhadap piutang dagang sebesar 42 juta rupiah. Selanjutnya ada hutang dagang terhadap kas dan potongan tunai pembelian. Hutang dagang di debit sebesar 24 juta rupiah, kas sebesar 23.520.000 rupiah.
dan potongan tunai pembelian di kredit sebesar Rp480.000. Tanggal 21 perlengkapan toko terhadap kas sebesar Rp3 juta, dan peralatan toko terhadap hutang dagang sebesar Rp4 juta. Tanggal 24 hutang dagang terhadap kas hutang dagang di debit sebesar Rp30 juta dan kas sebesar Rp29.100.000, dan hutang dagang terhadap potongan tunai pembelian di kredit sebesar Rp900.000. Tanggal 29 beban iklan terhadap kas sebesar Rp800.000. Tanggal 30 beban sewa terhadap kas sebesar Rp4 juta, dan proyek pemilik terhadap kas sebesar Rp2 juta. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.